Hello Capricorn, at last, finally, isn't it? Finally, Capricorn cek kolom deskripsi. Terima kasih. A bit different ya, because I don't like something monotone. Saya tidak suka sesuatu yang rutin. Oke, I like to be spontaneous. Oke, untuk Capricorn, lama ya lama. Nunggu gue itu lama kayaknya. Oke, Capricorn, ada yang menyesali sesuatu ini ya. Andai tidak terjadi, andai saya bisa mengulang waktu, andai saya bisa kembali ke masa itu, andai ya. Ada sesuatu yang disesali, ada sesuatu yang merasa kehilangan banget ya, masih kembali ke masa lalu ini yang saya lihat karena di sini energinya cawan. Bye bye neighbor. Oke, energinya air di sini Cancer, Pisces sama Scorpio, ada yang berhubungan sama mereka, ada yang LDR saya lihat ya. Entah kamunya atau seseorang itu yang berbuat salah ke kamu dan menyesali. Andai, seandainya waktu bisa diulang dan bisa berbuat hal yang lebih baik, katakanlah bisa merubah sesuatu lah ya. Oke, di kartu kedua saya punya pionnya koin di sini. Ada yang berhubungan sama Virgo, Taurus, sama Capricorn. Capricornnya sedikit saya lihat, Taurusnya sedikit saya lihat. Akhirnya kalian ini berusaha untuk mematangkan dan berusaha untuk mengkondisikan diri kalian sendiri dan berusaha fokus ke hal yang lebih. Dan karena ini adalah energinya kalian sendiri, energi koin, jadi kalian katakanlah ke masalah pekerjaan, ke hal pekerjaan. Jadi agak menyibukkan diri, mengalihkan diri sendiri, mengalihkan fokus ke hal yang lebih produktif. Dan saya lihat ada tawaran baru masuk yang lagi mencari pekerjaan ya. Banyak-banyak saja melamar sana sini, dan lebih baik kalian itu berteman dan bersama dengan orang-orang itu yang memang bisa membangun kalian, membuat diri kalian itu lebih baik. Karena di sini yang saya lihat adalah lingkungan pertemanan kalian, lingkungan kalian di sekitar kalian itu yang menentukan kalian ini baik ke depannya atau enggak, sukses ke depannya atau enggak gitu loh. Karena saya lihat di sini dengan pacawan beberapa Capricorn sudah mau melewatkan atau sengaja untuk tidak menarik kesempatan ke arah cinta, dan ketika ada sesuatu yang berbau atau itu indikasinya arahnya itu ke arah katakanlah red sign, sudah tanda-tanda bahaya, kayaknya nggak bisa gue, jadi nggak mau lanjut. Saya lihat Capricorn tidak mau terlalu mengorbankan dirinya sendiri masa depan, apalagi waktunya untuk hal yang ke arah hati dan perasaan, karena menyakitkan saja. Dan bagi Capricorn ini sudah cukup membuang waktu apa yang kemarin dilakukan, itu yang saya lihat ya. Oke, next di kartu selanjutnya ada ratunya cawan di sini, sekali lagi cawan air ya. Scorpio, Pisces sama Cancer. Piscesnya sedikit di sini saya lihat ada orang yang lebih tua atau kamu yang lebih tua dari mereka, baik dari segi usia dan kematangan dan lain sebagainya yang saya lihat mendekati kamu. Dan ini saya lihat ada kedewasaan di sana, ada potensi di sana saya lihat. Bagi yang LDR ada yang potensi, tetapi harus benar-benar kalian itu meredam aja emosi dan jangan terlalu impulsif ya. Apalagi kalian Capricorn, saya paham ketika enggak iya gitu loh. Apaan sih, udah di ditch aja begitu aja, apa ya, kayak udah dilempar, kayak udah tendang begitu aja gitu loh. Padahal sebenarnya bukan itu maksud kalian, walaupun sebenarnya itu maksud kalian. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Itu maksud kalian tapi sebenarnya bukan itu maksud kalian. Karena yang saya lihat di sini gini loh. Kalau Capricorn itu sudah nggak guna gitu ya. Bagi mereka, udahlah ini apaan sih gitu loh. Pergi deh jauh-jauh gitu loh. Tapi bukan berarti kayak gitu mereka kejam gitu loh. Enggak. Karena memang tidak ada manfaatnya. Ketika sesuatu itu memang tidak ada manfaatnya bagi saya sendiri gitu ya, saya tendang jauh-jauh. Walaupun saya bukan Capricorn. Di chart saya tidak ada Capricorn kayaknya. Tapi Venus saya kayaknya bukan di Capricorn, di Taurus deh. Jadi emang benar-benar dalam hal merasa mencintai, Capricorn ini masih ada untung rugi. Bukan berarti mereka itu jelek atau negatif, enggak. Tetapi di sini Capricorn itu berpikir secara menyeluruh. Kalau
kalau cinta itu dibawa emosional melulu gitu ya, yang ada diri lu sendiri menderita. Karena bayar tagihan itu tidak pakai cinta. Please, please be mind that ya. Oke, kartu selanjutnya ada lagi pionnya tongkat di sini. Jadi lagi fokus-fokusnya. Karena di sini pion keluar 2 kali ya, pionnya koin sama pionnya tongkat. Leo, Aries sama Sagittarius di sini. Jadi benar-benar fokusnya itu ada beberapa Capricorn ini ada yang lagi memulai gitu loh. Ada yang kemarin tuh sempat kesleo kayaknya saya lihat ya. Sempat slip di sini saya lihat. Jadi kalian itu melihat sesuatu itu tidak tolong ignore, tolong kesampingkan kuku saya karena emang kemarin tanpa saya sadari itu saya kelupas sedikit. Terkelupas semua gitu ya. Gua belum nail treatment lagi gitu. Jadi ignore kuku saya ya. Kuku saya tidak masuk dalam bahasan ini, tapi gua Leo, jadi gua harus mempercantik diri sendiri. Oke. Nah, jadi di sini ada kemarin saya lihat ini channel apaan sih? Jadi saya lihat Capricorn beberapa itu ada yang sempat ke Leo, slip aja kemarin gitu loh. Ada yang sempat salah arah juga, kayak hilang tujuan juga saya lihat. Ada yang baru menemukan kembali dan akhirnya bisa refocus lagi ke masa depan dan dirinya sendiri dan apa yang mau dijalani di masa depan. Karena memang satu Capricorn tidak mau terlalu membuang waktu karena kemarin itu sudah terlalu terbuang saya lihat. Dan ini saya tarik 3 kartu lagi untuk masa depan. Masa depan saya tidak ada range waktunya ya, karena saya tidak berani terlalu jauh karena masa depan itu gampang berubah. Udah itu aja ya. Dan memang kalau di sini saya lihat, dan memang kalau melihara fokus itu jangan berapi-api di depan, melempem di tengah-tengah atau bahkan ke belakang, itu tidak ada. Jadi itu yang harus kalian jaga. Karena di sini ada 50-50. Karena saya lihat baru memulainya Capricorn ini ada beberapa Capricorn yang unsur balas dendam karena apa yang terjadi kemarin itu sudah mengecewakan dan membawa ketidakbaikan bagi diri Capricorn, sudah menyusahkan, sudah membawa hal yang merugikan. Jadi benar-benar Capricorn di sini ada unsur memulainya gitu loh. Jadi juga tidak mau gegabah dalam hal cinta, tidak mau gegabah dalam hal keuangan, tidak mau gegabah dalam hal pekerjaan, apalagi yang membahayakan di masa depan. Oke. Kartu yang menyilang di sini ada asnya tongkat. Leo, Aries sama Sagittarius. Jadi benar-benar bukan semangat lagi ya. Ada pintu terbuka lebar, beneran. Ya. Capricorn ini gampang kok sebenarnya. Ketika dia jatuh, dia cepat balik. Dia cepat fokus, dia cepat usaha, cepat untuk kreatif, cepat untuk dia itu menata hidup, cepat untuk dia menata ulang. Redesign itu gampang bagi Capricorn. Itu yang saya benar-benar apresiasi, benar-benar saya suka dari Capricorn. Karena memang semangatnya itu bukan cuma untuk untuk balik ke diri gua sendiri lagi, tetapi di waktu yang sama atau hampir bersamaan dari kebanyakan Capricorn itu benar-benar bisa menata ulang hidup. Itu yang saya apresiasi. Jadi di sini benar-benar fokusnya terpelihara. Saya lihat masa depan bagus juga saya lihat, cerah juga saya lihat. Bukan hanya fokus dan bukan hanya masa depan gitu ya. Kesempatan dan banyak pintu terbuka lebar. Saya akan buka di masa depannya Capricorn di 4 kartu terakhir. Ada strength di sini, benar-benar ada yang berkaitan dengan Leo, ada yang kartunya kekuatan, kontrol diri, semangat diri luar biasa gitu ya. Ada juga yang menahan perasaan terhadap Capricorn, tetapi Capricornnya itu masih tarik ulur juga, masih maju mundur juga karena memang berkaitan, bagi yang berkaitan sama Capricorn tolong dilihat saja karena ini posisinya Capricorn ya. Tidak untuk semua Capricorn ya, tidak untuk semua Capricorn. Karena ada beberapa Capricorn kaum lebahan. You have to understand ya, kalian harus paham, Lulu sendiri harus paham ya. Kalian itu punya sun moon rising ya, itu berbeda-beda. Tidak akan sama untuk semua, walaupun sama masih ada Mars, masih ada Venus, masih ada midheaven. So please be mind that, okay? Don't be so dramatic, okay? Ya. Jadi ada dengan kartunya kekuatan di sini, ada yang berkaitan sama Capricorn, pingin deket, pingin lebih jauh, tapi masih tarik ulur aja karena Capricorn juga tarik ulur. Ada banyak hal yang harus Capricorn pertimbangkan, ada banyak hal yang Capricorn harus lakukan.
Jadi jika kalian tidak punya amunisi kuat, sekali lagi tolonglah jangan maju terlalu dalam atau jangan terlalu kepedean. Itu yang saya lihat. Karena Capricorn tidak menerima hanya dari segi kepedean. Kepedean kalian bisa dihempaskan ke jurang kalau sama Capricorn ya. Kalau hanya modal pede, oke. Kalau hanya modal pede itu aja ya. Next, kartu selanjutnya di masa depan ya. Di masa depan masih saya lihat di Empress ya, ada kartunya Ibu Pertiwi di sini, ada yang mengharapkan kehamilan di sini. Hati-hati bagi yang tidak mengharapkan kehamilan tetapi hamil ya. Dan bagi Capricorn dilihat di sini kalian benar-benar punya energi luar biasa. Ada kartunya kekuatan, ini major arcana semua ya. Kartu utama semua, kartu yang terbesar kelihatan semua ya. Sudah terbuka di sini dua-duanya. Saya tidak tahu dua kartu terakhir, belum saya lihat jelas karena masih tertutup. Oh ya, kalian nggak bisa, gue nggak bisa lihat kak gitu loh. Gue jelasin aja ya. Jadi emang bener-bener di sini kalian benar-benar kuat, bisa mandiri di kaki kalian sendiri, bisa melangkah sendiri, ibaratnya gitu loh ya. Gua tanpa mereka bisa, gua tanpa lu bisa. Makanya sudah saya katakan kalau kalian hanya modal dengkul mendekati Capricorn atau yang benar-benar pengen nyerang Capricorn ya, di masa depan saya lihat Capricorn ini semakin kuat, semakin dewasa, semakin mampu, semakin mandiri, semakin independen, berdiri kakinya sendiri. Jadi semakin nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya, dan semakin bisa menghadapi apapun. Ketika ada satu halangan saya lihat itu mendekati si Capricorn, saya harap apa yang saya lihat di masa depan ini benar-benar terjadi sama Capricorn, karena memang masih page di sini, masih mulai ya. Sekarang ini Capricorn, ada beberapa Capricorn masih mulai menata dan redesign hidupnya lagi. Kalau kalian memang seperti apa yang saya lihat ya, jadi benar-benar bagus di depan, itu yang harus kalian pelihara. Karena ibaratnya apa yang kalian sentuh itu jadi uang, apa yang kalian lakukan ini berhasil, pintu mana yang kalian buka itu membuahkan kenyataan dan hasil yang baik, buah yang baik. Jadi kalau kalian memang mampu sampai ke energi ini itu bagus. Kalau kalian tidak mampu, patah di tengah, maaf, kartu saya tidak akan berfungsi apa-apa. Yang saya lihat sudah pasti tidak akan berfungsi apa-apa. Masa depan tuh gampang banget berubah. Tolong reader lain jangan copy saya ya. Saya benar-benar tersinggung, tapi enggak sih, gua nggak tersinggung, biarin aja. Jadi lu kan copycat sama gua gitu ya. Oke, next, the Devil. Ini kartunya kalian sendiri. Ada yang Capricorn versus Capricorn kah gitu ya. Yang Capricorn versus Capricorn untuk di masa depan saya lihat, tolong dong semangat untuk emosional. Apaan sih semangat untuk emosional? Jadi yang masih impulsif gitu ya, demen banget sama impulsif. Tolong berhati-hati, bukan berhati-hati kayak gitu ya. Saya lihat yang versus Capricorn sama versus Capricorn ini ada potensi gitu loh. Tetapi karena kalian itu versus energinya kalian sendiri, sun sign versus sun sign kalian sendiri ya. Jadi diharapkan kadang kalau lo apaan sih, udah gua nggak butuh lo, gua nggak butuh lo juga gitu loh, udah. Akhirnya saling berpisah tuh sama lain. Ini apaan sih? Kalau gue yang melihat kayak gitu beneran deh, gue ketawa sendiri deh kayaknya ya. Jadi karena memang yang saya lihat di sini adalah ini hanya tarung emosi aja, bukan satu hal yang bermakna. Sorry, I'm sneezing, saya bersin ya. Jadi tidak bermakna bless you, thank you. Jadi ini tidak bermakna sesuatu yang negatif, tidak. Ada sesuatu yang memang harus berakhir ya. Ada ketergantungan dari satu sama lain yang itu tidak baik ke depannya, yang negatif. Dalam artian apa? Ketergantungan, entah ketergantungan emosional yang kayak lu harus minta maaf dulu ke gua. Enggak dong, lu yang salah dong. Apaan? Gua nggak berbuat apa-apa. Bukan seperti itu dalam satu hubungan. Kalian harus bisa berbicara secara dewasa, berdiskusi, belajar satu sama lain. Ini gimana mengklopkan dengan dia. Gua nggak bisa berjalan seperti ini, gimana baiknya. Jadi hal-hal seperti itu bukannya dibawa emosi satu sama lain sehingga meradang satu sama lain, baikan lagi, emosi lagi, putus lagi, nyambung lagi. Itu apaan sih gitu loh. Bye-bye neighbor, putus ya putus aja, nyambung ya nyambung aja selamanya ya. Sebenarnya kalian saya lihat ada potensi, cuma ada beberapa yang memang itu hubungannya benar-benar kekanak-kanakan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit putus, sedikit-sedikit nyambung, sedikit-sedikit blok, sedikit-sedikit buka. Jadi gua nggak tahu nih harus baca bagaimana ya. Kartu terakhir ya yang saya lihat deh. Ada the devil, ada death, ada yang berkaitan sama Scorpio. Sudah saya katakan harus ada yang berakhir ya. Ini kartunya di masa depan saya, ada yang harus berakhir. Entah cara kamu, metode kamu, cara kamu berpikir, menangani sesuatu, menangani satu hal. Kamu itu mengimpikan sesuatu, kamu melakukan sesuatu ya. Sudah saya lihat di sini ada the strength, ada the devil, ada the death.
Anehnya ya, ini kartu nggak gua rekayasa ya, gua ambil aja apa enaknya gua ya, apa feelnya gua ke sana, apa sense-nya gua ke sana. Major Arcana semua ya. Jadi benar-benar impact besar di hidup kalian. Apa yang benar-benar mempengaruhi kehidupan kalian beneran ini ya. Faktor yang terutama. Jadi Major Arcana semua. Ada sesuatu yang harus berakhir sehingga memang kalian benar-benar bisa secara dewasa, mampu secara mandiri, melangkah ke depan lebih baik. Nasihat saya di sini adalah yang saya lihat ya Capricorn, less profile lah ya, a bit low profile ya, lebih low profile aja ke depan apalagi dengan orang lain, apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan. Karena yang saya lihat ini banyak yang tidak suka sama kalian ya, dalam hal hubungan lebih baik kalian low juga, apalagi dalam segi emosional gitu. Kalau tidak sabaran itu sudah biasa, tetapi kalian yang bisa kalian kontrol adalah diri kalian sendiri. Tidak bisa kalian terus menuntut pasangan dan tidak bisa kalian mengatakan seperti ini, kok gua terus, enggak gitu loh. Pertanyaannya bukan kok gua terus, tapi lu mau nggak tetap di hubungan itu atau enggak gitu loh. Bukan kok gua terus, bukan, tapi apakah kalian memang mau tetap di hubungan itu gitu ya. Karena kalau akhirnya tetap ada dalam satu hubungan itu, tetap ada perkataan lu gua itu bukan satu hubungan. Seharusnya itu adalah kita, kami. Itu yang benar kata-katanya ya. Kalau masih ada lu gua itu beda sudah maknanya. Oke, itu aja. Sebenarnya baik ya, ada yang harus diwaspadai. Jika ada hal negatif, saya harap apa yang saya bacakan bisa berguna di masa depan dan di masa sekarang, bisa jadikan panduan yang lebih baik. Oke, thank you Kapi.